Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya semua itu tidak keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti berikan kami ketundukan. Lagi-lagi Tuhan, kalau ada yang belum percaya, bila mereka bisa percaya, yang sudah percaya bisa menjadi pelaku dan penanggap firman, sehingga akhirnya melalui semua ini Engkau makin diperkenan dan makin dipermuliakan. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Juga kami berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kita pakai, bahkan cuaca Engkau jaga, kuasai, arahkan supaya tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Mungkin saya ngomongnya akan agak cepat saudara ya. Kalau enggak, khotbahnya ini tidak selesai-selesai nanti. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang Tuhan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, dalam teks ini Paulus menggunakan dua penggambaran ya. Yang pertama dia berkata bahwa dia menanam, Apolos menyiram. Jadi ini pertanian tuh ya. Yang kedua, dia mengatakan dia meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Saudara, kedua penggambaran ini artinya kurang lebih adalah sama. Yang dia lakukan adalah penginjilan untuk mempertobatkan orang-orang yang belum percaya supaya percaya Kristus. Sedangkan yang dilakukan oleh Apolos dan orang lain yang membangun dan sebagainya itu adalah pengajaran untuk menumbuhkan orang-orang yang telah percaya. Jadi saudara, dari teks ini kita bisa mendapatkan bahwa dalam membangun gereja ada dua hal yang mutlak penting: penginjilan dan pengajaran. Hanya salah satu itu bukan gereja, saudara.
Gereja nginjil terus. Lah, sudah percaya diinjili terus, orangnya tidak maju-maju. Tapi tanpa injil, ngajar, loh orangnya belum percaya, diajar bagaimana? Tidak memungkinkan. Saudara, banyak gereja cuma ada salah satu, bahkan banyak gereja dua-duanya tidak ada. Injil tidak ada, pengajaran juga tidak ada. Gerejanya gede, magrong-magrong. Saudara, apa gunanya gereja model seperti itu? Kalau mau tahu apakah gereja itu benar atau tidak, Injil harus ada, pengajaran harus ada. Dan tidak bisa, saudara. Sekarang saya nginjil, katakanlah saya nginjil 1 tahun. Setelah cukup nginjil, Injilnya saya tinggal, saya ngajar tok. Dan ada orang baru gimana? Dan orang-orang lama yang belum percaya bagaimana? Saudara, Injil tidak pernah ditinggal. Jadi setiap bulan atau sedikitnya 2 bulan sekali, kalau saya pasti bakal lebih sering dari itu, mesti ada penginjilan. Karena selalu, saudara, dalam gereja ada orang-orang yang belum percaya. Sekarang akan saya ajak saudara membahas ya, penginjilan yang pertama saya bahas, nanti kedua akan bahas pengajaran. Pertama saudara bahas penginjilan. Hal yang pertama saudara, apakah Injil itu? Saudara lihat dari arti katanya, Injil artinya kabar baik ya. Kabar baik apa? Ada beberapa poin saudara ya. Pertama, kita adalah orang yang berdosa, bahkan sangat berdosa. Kedua, keberdosaan itu seharusnya membawa kita semua ke neraka selama-lamanya, karena Allah itu adil. Jadi berdosa mesti kasih hukuman. Ketiga, Allah telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, menderita, mati salib untuk memikul hukuman semua dosa-dosa kita. Keempat, poin D, sekarang kita bisa masuk surga sama sekali bukan karena perbuatan baik, tapi hanya dengan iman atau percaya kepada Kristus. Percaya apa? Bahwa Dia telah mati untuk membayar hukuman dosa-dosa kita semuanya. Kalau mau singkat saudara, Injil bisa diberitakan dalam beberapa menit itu saja. Ya, selesai sebetulnya. Tapi kalau mau dibahas secara mendetail, mendalam, itu bisa butuh waktu yang cukup lama. Saudara, Paulus itu tinggal 18 bulan di Korintus. Kita bisa lihat dari Kisah Rasul 18 ayat 11. Saya tidak usah bacakan ya, saudara bisa lihat selama 1 tahun 6 bulan ya. Dan selama itu, dia cuma menanam, meletakkan dasar, memberikan susu. Kita lihat itu dalam 1 Korintus 3 tadi, ayat 2, ayat 6, dan ayat yang ke-10. Jadi saudara, dalam 18 bulan, dia cuma menanam, meletakkan dasar, memberikan susu. Dia cuma ngajar dasar, boleh dikatakan Injil. Sekarang sudah lihat ayat 11 di mana dikatakan, karena tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Paulus ini memberitakan Injil. Yesus Kristus yang dia ajarkan, ini dasar. Dan dia mengajar selama 18 bulan. Cukup lama ya. 18 bulan hanya ngajar Injil, hanya ngajar dasar. Dan saudara, satu hal yang berbeda, orang zaman itu bertemu setiap hari. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, tiap hari ketemu, tiap hari belajar. Cuma kalau mau fair saudara, kita punya keuntungan dibandingkan mereka ya. Kita punya Alkitab. Kita bahkan punya LCD enak, taruh di sini, orang nggak usah cari setengah mati ayat dan sebagainya. Dengan semua yang modern itu kita jauh lebih cepat di dalam belajar dan sebagainya. Tapi mereka belajar tiap hari. Cuma mereka tidak punya kitab suci saudara ya. Yang punya ya mungkin hamba Tuhan yang tidak punya itu setengah mati saudara. Jemaat bagaimana? Nyalin kitab sucinya satu-satu, Rasul ngomong, salin, catat. Berarti saudara, pengajaran berjalannya lambat. Tapi sudah tetap tiap hari. Dan itu 18 bulan hanya meletakkan dasar. Ingat saudara, pelajaran penginjilan itu tidak bisa cepat-cepat ya. Orang mau cepat-cepat ngebut, hanya cepat-cepat supaya dibaptis lalu bisa kawin. Saudara, ini bukan sesuatu yang bertanggung jawab ya. Tapi banyak gereja lakukan seperti itu ya. Nah saudara, kalau bicara soal Injil, harus sama dasarnya. Kan itu Paulus bilang dalam ayat 11 ya, tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, gereja satu dengan gereja lain boleh berbeda. Hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan lain boleh berbeda dalam banyak ajaran. Tapi kalau berbedanya dalam soal Injil,
maka itu adalah gereja sesat, itu adalah nabi palsu. Saya boleh berbeda dalam katakanlah predestinasi ya, dengan gereja-gereja yang Arminian. Dalam hal penebusan terbatas dan sebagainya, itu doktrinnya tinggi-tinggi. Tapi saudara, saya tetap anggap mereka saudara seiman, asal saya tidak berbeda dengan mereka dalam hal Injil. Kalau dalam hal Injil yang saya tadi jelaskan cuma singkat-singkat dalam 4 poin, kalau dalam hal itu berbeda, saya tidak anggap mereka gereja, saya tidak anggap mereka pendeta, saya anggap mereka nabi palsu, saya anggap mereka gereja yang sesat. Saudara seiman? No way, sama sekali tidak. Keras? Ya, keras. Kalau saya kemarin ngomong-ngomong sama teman-teman di Atlas, kemarin dulu, dan ngomong-ngomong soal perbedaan agama dan sebagainya, dan saya bilang aliran ini salahnya di gini. Dan saya ngomong terang-terangan, kalau saya ini orang Kristen, boleh dikatakan saya ini orang Kristen garis keras. Jadi kalau dalam agama lain, ada yang garis keras, ya memang saya kalau seperti itu, cuma garis kerasnya saya lain adalah saya fanatik, nginjil mati-matian, dan yang sesat sikat sesat. Tapi kalau kekerasan fisik tidak pernah bisa diizinkan. Nah, kalau yang garis keras dalam agama lain lalu izinkan terorisme dan sebagainya, itu saya tidak bisa menerima. Saya tidak melakukan seperti itu. Tapi saudara, dalam Kristen tetap saya tergolong yang garis keras. Yang garis lunak itu mungkin yang liberal dan sebagainya. Lalu anggap semua saudara seiman, anggap orang yang kafir pun sebagai saudara. Saya tidak semacam demikian. Dan saya garis keras kalau dalam hal ini. Kalau dalam hal Injil sampai berbeda, saya tidak anggap mereka saudara, saya anggap mereka nabi palsu. Coba bersekutu dengan mereka? Tidak usah. Saya tidak akan mau. Kalau saya diundang khotbah ke sana, mau untuk mempertobatkan mereka. Tapi saudara, sama-sama ayo gabung rakyat kena Natal. Boleh nih saya sing khotbah. Barang yang salah sing khotbah. Tidak mau saya. Gila apa? Hal yang kedua saudara, ada banyak gereja yang tidak mempunyai Injil sama sekali. Saya mungkin tidak percaya kata-kata saya. Saya tidak percaya, coba keliling saudara. Ya, pergi ke gereja-gereja yang liberal dan sebagainya, dan saudara akan melihat, wah, tidak ada Injil saudara. Pemberitaan firman Tuhannya hanya moral dan etika. Harus hormat orang tua, harus kasih, harus jujur, harus ini, harus itu, dan sebagainya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Moral dan etika. Mengajar orang itu jadi baik. Tapi saudara, apakah manusia bisa baik? Saudara, manusia tidak bisa baik. Sehingga kalau Kristen itu Injilnya dibuang, hanya mengajar moral dan etika, itu menjadikan Kristen seperti agama lain. Dan hampir tidak ada bedanya antara Kristen dan agama-agama lain maupun sekte-sekte yang sesat. Kalau saudara, yang membedakan Kristen dengan agama lain, yang membedakan Kristen yang benar dengan sekte, itu doktrin. Selalu dalam doktrin. Dalam hal moral, misalnya tidak boleh bunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh berdusta dan sebagainya. Kristen ngajar seperti itu. Coba agama lain mana yang lalu mengizinkan bunuh, zina, dusta dan sebagainya? Ya mungkin kalau ada senting sekali, tapi jarang. Ya. Boleh katakan semua agama mengajarkan semacam itu. Sekte-sekte yang sesat bagaimanapun juga mengajarkan yang seperti itu. Tapi saudara, begitu kita bicara doktrin, selamat karena apa? Karena iman saja, wah sudah langsung beda. Allah itu tunggal mutlak atau tritunggal. Yesus itu Allah atau bukan, Roh itu Allah atau bukan, langsung beda semua ya, anu-anuan. Jadi saudara, begitu kita bicara doktrin, baru beda. Tapi kalau moral etika, kita tidak beda dengan ajaran agama lain. 95% mungkin sama. Hal kecil saja berbeda. Sini hari Minggu, sana hari Jumat, satu hari Rebu. Yang satu istri boleh satu, yang satu istri bisa 4. Sedikit bedanya. Tapi lain-lainnya, mayoritas moral etika sama. Jadi kalau ada gereja yang cuma ngajar moral dan etika, saya tanya, kalau saudara memang senang ke gereja seperti itu, untuk apa jadi Kristen?
Kok ikut agama lain aja yang mayoritas lebih enak? Toh sama, mayoritas sama. Jadi saudara, repotnya dengan gereja yang ngajar seperti itu ya. Kalau kita ketemu jemaatnya dan kita katakan gereja itu sesat, tuh sesatnya di mana? Aku diajar hormat orang tua, sesat. Aku diajar sabar, sesat. Aku diajar jangan sombong, rendah hati, sesat. Kelihatannya tidak sesat ya? Ajaran-ajaran itu tidak salah. Kesesatan mereka bukan terlihat dari ajaran yang diberikan itu salah, tapi dengan absennya sesuatu yang mutlak penting, itu yang tidak diajarkan, yaitu Injil. Saudara, kalau kita mau bunuh orang, kita bisa bunuh orang dengan berikan dia makanan campur racun. Ya, kalau pakai VX itu ya terlalu ekstrim ya. Tapi racun warangan gitu saja ya. Beli nasi goreng, kasih dikit aja campur, kasih racun, nah game over dah, mati dia. Nah, tapi kita bisa juga membunuh orang dengan memberikan sesuatu makanan yang tidak berbahaya. Bahkan sebetulnya dia butuh. Tapi ada makanan-makanan yang lain yang dia juga sangat butuh, kita tarik, kita tidak berikan. Katanya misalnya hanya kasih orang itu makanan nasi putih tok dan air putih tok tanpa apapun yang lain. Mati dia? Enggak. Satu hari tidak mati, 2 hari tidak mati, 1 minggu tidak mati tidak. 1 bulan mungkin tidak mati. Tapi mungkin kesehatannya mulai terganggu ya. Kalau sebulanan saya yakin kesehatan terganggu. Tidak ada, serat tidak ada, mineral kurang, dan sebagainya. Lambat atau cepat, sakit mati juga. Padahal tidak ada racun. Gereja yang mengajarkan moral dan etika kayak itu. Mereka memberikan sesuatu yang bukan membahayakan. Yang diberikan tidak membahayakan. Yang tidak diberikan ini membuat mati. Jadi saudara, kalau gereja itu tidak ada Injil, hanya mengajarkan moral dan etika, ini sesuatu yang sangat membahayakan. Karena sukar justru terdeteksi. Terdeteksi tidak? Lu ngajar apa? Salahnya apa? Oh, makin pada tanya, kamu menyesal. Gak menyesal, kenapa? Aku ngajar jemaat rendah hati sesat. Nah, repot kan? Sukar kan? Nah, kalau dia ngajar hal-hal yang ekstrem, Yesus bukan Allah, kita bisa wah sesat. Dia tidak ngajar seperti itu. Tapi dia tidak ngajarkan juga Yesus Allah dari manusia, dia tidak ngajar juga. Akhirnya saudara, orang ini ya itu kayak seperti dikasih nasi dengan air, lambat atau cepat mereka sakit dan akhirnya mati. Gereja yang cuma ngajar moral dan etika, mereka coba lakukan, mungkin kelihatannya berhasil. Saya tidak percaya berhasil. Karena orang tanpa Roh Kudus tidak bakal bisa taat, saudara. Tidak mungkin berhasil. Tapi kelihatannya mungkin mereka berusaha. Wah, kelihatannya mungkin bisa baik. Kelihatannya. Tapi tetap baik-baiknya, kalaupun berhasil pun mereka tetap punya dosa. Dan mereka tidak pernah dengar Injil. Mereka tidak bisa percaya. Dan tanpa juru selamat, dosa mereka tetap mereka yang bayar. Ini celakanya gereja-gereja seperti itu, saudara. Tanpa Injil itu luar biasa membahayakan. Mari kita baca teks ini ya. Roma 10 ayat 13, 14 dan 17. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya pada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, ada yang memberitakan Injil, mereka tidak bisa dengar Injil, mereka tidak bisa percaya, tidak bisa berseru, tidak bisa selamat. Dengar banyak firman, dengar ajaran moral, tapi tetap nanti mereka masuk neraka. Jadi ini gereja yang tidak memberitakan Injil, sangat berbahaya, saudara ya. Jadi selalu perhatikan. Saya masuk satu gereja, memang tidak setiap kali masuk mesti dia nginjil. Kalau nginjil terus saya sudah katakan tidak lucu juga ya. Tapi kalau saudara sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, tiap minggu datang dan tidak ada Injil sama sekali,
Mesti curiga, saudara. Tidak bisa tidak curiga. Ini gereja apa nih kalau ada Injil? Hal yang ketiga, ada gereja-gereja yang tidak lagi memberitakan Injil. Dulunya Injil, tapi berhenti. Karena apa? Mereka menganggap jemaatnya toh sudah Kristen. Saudara, percaya atau enggak, di Amerika banyak gereja seperti ini. Dan datanya lulusan dari sekolah saya, saudara. Sekolah yang Injili. Dan saya yakin mereka sendiri percaya Injil. Tapi ya itu, terlalu cepat. Wah, jemaat itu sudah Kristen semua, nggak butuh Injil, aku ngajar tok. Saudara, kalau mereka memang belajar Alkitab, mereka nggak pernah baca perumpamaan lalang di antara gandum dalam Matius 13. Selalu ada orang Kristen KTP dalam gereja manapun, sehingga tidak boleh ada gereja yang tidak memberitakan Injil. Kalau dalam gerejanya Yesus sendiri, murid yang 12 orang yang sudah melayani, disebut rasul, itu pangkat tertinggi dalam gereja. Bisa ada satu rasul yang ketemu KTP yang akhirnya jadi pengkhianat. Padahal saudara, Yesusnya ngajarnya sempurna, hidupnya suci murni, mujizatnya luar biasa. Saya semua tidak ada, bukan tandingannya sama sekali, saudara. Kalau di gereja Yesus bisa ada satu seperti itu, saya siapa lalu anggap gereja saya itu pasti 100% Kristen semua. Dan tidak ada orang manapun, pendeta manapun boleh berpikir jemaatku sudah Kristen semua karena aku sama Injil banyak. Tidak bisa. Gerejanya Yesus saja tidak kok, apalagi gereja kita. Gereja lain manapun. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting ya. Majelis pengurus dari suatu gereja atau suatu persekutuan harus punya kepekaan dengan adanya atau banyaknya orang Kristen KTP di gereja atau persekutuan mereka. Kalau tidak, ini betul-betul jadi bencana. Saudara, saya seringkali diundang persekutuan-persekutuan dan diberikan tema yang muluk-muluk, predestinasi, penebusan terbatas dan sebagainya, macam yang muluk-muluk, prophets of God. Padahal saya masuk, saya sudah merasakan suasana ini kok orang-orangnya kayak orang gak niat ya. Dan begitu saya khotbah, saya merasakan orang-orang ini tidak bisa dengar firman. Mereka ini tidak Kristen mayoritas, tapi temanya, wih, nun jauh di sana. Selesai saudara, males khotbah di tempat kayak gitu. Karena saya tahu temanya gak cocok. Kayak saudara ngajar aljabar tinggi sama anak umur 3 tahun yang IQ-nya biasa-biasa saja. Coba ngajar loh. Ini ada guru coba ngajar. Ya. Lah, mendem saudara. Frustrasi ngajar. Ngajar gini anaknya mainan. Ngajar apa? Nah selesai, saya panggil pengurusnya. Saya kalau ngomong terang-terangan apa adanya. Kamu tuh minta tema kayak gini-gini ini. Tema kelas atas ya. Jemaatmu ini dengar firman aja tidak bisa. Dia foto Injil. Panggilan aku lagi, suruh aku nginjil. Gak dipanggil. Sok pinter, tidak tahu gimana. Saya pokoknya tak omongi. Nah, ya sudah. Saudara, gereja selalu ada. Saya tidak nuduh siapapun. Saya tidak tahu. Saya bukan Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Dan kalau saudara Kristen KTP, biarpun Kristen semua tidak ada yang tahu. Yudas dulu 11 murid tidak tahu semua kok. Tapi Yesusnya tahu. Tuhannya tahu saudara bisa sembunyi. Dan pada akhir zaman, kalau saudara ternyata adalah orang Kristen KTP. Karena keempat saudara, banyak gereja memberitakan Injil, cuma Injilnya adalah Injil yang berbeda atau Injil yang lain. Loh, apa memang ada Injil yang lain? Sekarang mari kita lihat dua teks ya. Pertama, Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekat berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, di Galatia ini didirikan oleh
Paulus, dan dia mengajarkan keselamatan oleh iman saja. Tapi setelah dia pergi, masuk orang-orang sesat yang mengajarkan tidak bisa hanya iman saja, harus disunat, harus taat hukum Musa dan sebagainya. Iman berperbuatan, dan itu yang disebut pakai Injil yang berbeda atau Injil yang lain. Mari kita lihat teks selanjutnya, 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, jadi konteks zaman itu, Injil yang lain atau berbeda itu adalah keselamatan bukan karena iman saja, tapi iman dan ketaatan atau iman dan perbuatan. Bisa kita lihat kalau saudara baca seluruh surat Galatia, atau saudara lihat Kisah Rasul 15, terlihat dengan jelas. Tapi saudara, zaman sekarang Injil yang lain atau berbeda berkembang atau bertambah dengan jenis-jenis yang lain lagi. Pertama saudara, social gospel, Injil sosial. Banyak dalam gereja-gereja Protestan yang liberal, di mana Injil mereka hanya menekankan bantuan sosial kepada orang-orang yang punya kebutuhan. Pergi panti asuhan, kasih kue, kasih makanan, kasih pakaian. Pergi tempat-tempat yang kena bencana alam, kasih hal-hal itu, pulang. Orang-orang senang dapat berkat jasmani, tapi mereka tidak mendengar berita Injil itu. Mereka tidak bisa percaya, dan kalau mati mereka masuk neraka. Injil sosialnya luar biasa banyak, dan orang-orangnya kelihatannya baik-baik, dan orang akan senang, orang agama apapun akan senang. Wah, dikasih kok, gak senang gimana? Tapi tidak ada Injil, dapat berkat jasmani toh, pada waktu mati mereka masuk neraka. Ini juga terkutuk saudara. Contoh yang kedua, kalau tadi gereja Protestan yang banyak, sekarang gereja yang karismatik dan Pentakosta yang banyak. Dalam poin kedua ini, poin B, Yesus diberitakan, tapi penekanannya bukan sebagai juru selamat. Mungkin ada juru selamatnya, tapi sedikit saja, ya. Penekanannya Yesus sebagai dokter, penyembuh penyakit, pelaku mujizat, pemberi kekayaan, pemberi berkat-berkat jasmani. Sangat banyak dalam gereja Pentakosta karismatik. Saya tidak bilang semua ya, tapi saya katakan banyak. Memang mungkin Injil yang benar masih ada, tapi samar-samar. Tapi tertimbun berita yang lain yang jauh lebih ditekankan. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus lakukan mujizat, Yesus tolong dari problem jasmani, Yesus berikan kekayaan dan sebagainya. Saking gak seimbangnya, akhirnya berita Injil yang benar ada ini begitu sedikit. Nggak kelihatan saudara. Yang kelihatan ini Yesus yang dalam hal-hal yang lain ini. Dan kalau yang terpenting tidak dipentingkan, maka yang terpenting itu menjadi tidak diperhatikan. Seperti yang saya pernah berikan ilustrasi ya. Kalau pertandingan tinju itu setiap waktu istirahat itu ada yang disebut round girl ya. Cewek yang bawa papan ronde itu ya. Kalau dulu saudara, itu papan rondenya ya biasa-biasa saja, ceweknya biasa keliling ini ya, zaman dulu. Tambah lama tambah modern. Lalu, oh kalau dulunya sekali tidak pakai cewek saudara, pakai papan rondenya dikerek ke atas begitu ya, pakai tiang itu ya. Tapi lalu ganti cewek. Ceweknya lama biasa, tambah lama, wih ceweknya jadi luar biasa. Ceweknya hot, seksi, cantik, pakaiannya juga luar biasa. Dan dia papan ronde, wah gaya jalannya semua hebat sekali ya. Nah saya pernah nonton tinju, ajak satu majelis. Ceweknya lihat, waduh saya lihat cewek itu sampai sekarang saya masih ingat ceweknya. Hebatnya bukan main. Ini milih cewek dek mana lah pikir. Tapi saya waktu itu tahu, ini tidak ada orang lihat rondenya enggak. Pasti dia bawa ronde di atas. Enggak ada yang lihat rondenya. Dia keliling 2 kali turun. Tapi saya lihat dulu rondenya berapa. Yang saya ajak majelis tak singgul. Tadi ronde biru. Gak tahu dia saudara. Gak tahu ronde berapa. Gak ada sehingga ronde. Tanya orang stadion gak ketok kabel saudara. Apalagi kau lagi saudara. Ya. Saudara, yang penting rondenya atau ceweknya? Sebetulnya loh ya. Sebetulnya yang penting lah rondenya ini
Pertandingan tinju ini mau tahu ronde berapa kok. Yang penting ronde. Tapi yang ditekankan ceweknya, akhirnya rondenya gak diurus sama orang. Yesus juru selamat, itu rondenya. Yesus pemberi kekayaan, melakukan mujizat dan sebagainya, itu ceweknya. Pada waktu ceweknya yang begitu tekankan, rondanya dihapus, saudara. Orang tidak peduli belas. Sekarang poin yang ketiga, saudara. Injilnya saksi Yehuwa. Mereka tidak memberitakan Injil seperti yang kita lakukan ya. Biarpun istilahnya mereka menginjil, tapi mereka berusaha membetulkan dalam tanda petik doktrin-doktrin atau pengertian doktrina dari orang-orang Kristen dan mengubahnya menjadi seperti ajaran mereka. Misalnya mereka katakan Yesus itu Allah kecil. Allah kecil, kalau akhirnya bukan Allah, cuma malaikat Mikael. Allah itu tidak ada, neraka tidak ada dan sebagainya. Tapi celakanya saudara, mereka yakin tidak masuk surga. Surga sudah penuh, 144.000 penuh, tidak ada tempat bagi mereka. Yakin tidak masuk surga? Tanya seadanya saksi saudara. Yakin tidak masuk surga? Surganya penuh. Mereka hanya berharap. Ini berharap tidak pasti loh ya. Moga-moga perbuatan baikku cukup untuk masuk Firdaus, yaitu bumi yang nanti akan disempurnakan. Nah kalau itu gagal, perbuatan baiknya kurang, maka mereka dimusnahkan. Mereka tidak percaya neraka. Nah saudara, kalau di kita itu mestinya kita masuk neraka, percaya Kristus, kita pasti masuk surga. Ini kabar baik. Mereka pasti gak masuk surga. Firdausnya moga-moga nek luput musnah. Baiknya cuma tidak ada neraka, tapi masuk surganya pasti tidak. Ini lebih berupa kabar buruk kalau dari sudut pandang saya. Jadi apanya yang mereka beritakan sebagai kabar baik, ini kabar buruk kalau menurut saya ya. Tapi itulah Injil mereka. Sekarang poin D, Injil yang didasarkan pada kitab suci agama lain. Dan ini banyak ya, orang agama lain yang menjadi Kristen lalu terbeban nginjili orang-orang dari agama lamanya, tapi dalam nginjil pakai kitab suci agama lama. Saudara, siapa yang suruh menginjil pakai kitab suci agama lain? Yang dalam kitab suci kita disebut pedang roh, itu adalah firman Tuhan atau kitab suci kita, bukan kitab suci agama lain. Efesus 6 ayat 17, pedang roh, yaitu firman Allah. Apakah saudara percaya kitab suci agama lain sebagai firman Allah? Kalau enggak, kenapa digunakan? Kalau iya, ya jadi agama lain lah. Ada apa jadi Kristen? Jadi saudara, nginjil itu pakai Alkitab kita. Berita Injil dari Alkitab kita. Beritakan itu. Apakah mereka mau? Kalau mereka tidak mau. Tidak mau ya sudah. Tapi tugas kita tuh dipanggil untuk memberitakan Injil kita, bukan pakai kitab suci agama lain. Apapun agama itu. Karena poin E, Injil yang didasarkan pada wahyu yang baru. Misalnya saudara ya, wahyu Tuhan Yesus tentang neraka itu ya. Kemarin bukunya terbit, wah beredar di mana-mana, saya punya sampai sekarang. Orangnya ngaku diajak jalan-jalan terus, kayak Tuhan Yesus yang nganggur tuh ya, 40 hari 40 malam jalan bolak-balik dari bumi ke neraka, bumi ke neraka itu tidak di sana, tahu nak belah mana saya tidak ngerti ya. Kalau ke atas biasanya surga. Pokoknya dia pergi ke neraka dan disuruh tulis buku, suruh memperingati orang dan sebagainya. Bukunya nyuruh saudara percaya Yesus. Atas dasar wahyu itu. Kalau tidak masuk neraka itu. Saudara, wahyu yang baru ini nonsense. Kalau memang itu ada, bakal muncul Alkitab jilid 2, saudara. Di samping dalam wahyu yang baru ini dikatakan setan ada di neraka menyiksa orang-orang yang masuk neraka. Setan tuh baru masuk neraka nanti waktu Yesus balik, saudara. Sekarang belum di neraka. Bagaimana dia bisa lihat setan di neraka? Dan kalau setan masuk neraka, dia disiksa, bukan menyiksa. Siapa yang angkat dia dari algojo Tuhan? Jadi yang dikatakan wahyu yang baru nih, campur dusta segala macam. Injil turun
Yesus, tapi didasarkan wahyu yang baru ini, saya kok tidak percaya Tuhan mau berkati penginjilan yang model seperti itu ya. Karena ini pakai wahyu yang sebetulnya atau dusta atau wahyu yang datang dari setan. Jadi saudara, hati-hati dengan Injil yang berbeda. Zaman sekarang nih, wah, marah, ruwet, tambah wakil, jenisnya macam-macam. Percaya tetap pada Injil yang kuno, Injil yang dalam Alkitab kita. Allah menjadi manusia, mati atas kayu salib, hanya iman, hanya itu saja, dan jangan ganti-ganti yang lain. Ini tentang penginjilan. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, saudara. Pengajaran. Tidak cukup hanya penginjilan, harus ada pengajaran. Manusia, saudara, waktu masih bayi butuh susu, tapi sesudah itu dia membutuhkan makanan keras. Tanaman bukan hanya perlu ditanam, pokok cukul, tidak bisa. Setelah itu harus disiram, baru tumbuh-tumbuh tambah besar dan sebagainya. Bangunan bukan hanya perlu dibangun dasarnya, fondasinya tok, lalu dibiarno, tidak jadi bangunan, saudara. Setelah dasar harus dibangun bangunan di atas dasar tersebut. Ayat 10-12. Demikian juga saudara, gereja tidak bisa hidup hanya dengan penginjilan semata-mata. Penginjilan itu mutlak penting. Kalau tidak, orangnya tidak jadi Kristen, saudara. Harus dia dengar Injil, baru memungkinkan dia percaya. Karena kalau dia sudah percaya, terus dikasih Injil, sama seperti anak bayi, susu dikasih susu bagus, tumbuh-tumbuh. Tapi kasih orang susu terus sampai umur 10, 20, 30 tahun terus kasih susu terus, tidak lucu. Bayi lucu. Barang bayi umur 30, gak lucu belas. Saudara, harus makanannya diubah. Pisang digerus, bubur, lama-lama nasi, lama-lama daging, lama-lama kompiang. Sakarpe. Tapi pokoknya bertumbuh makanan makin lama makin keras. Saya tidak bilang lalu jadi tulang ya. Tapi pokoknya makanan yang makin keras, yang makin dia butuhkan untuk tubuhnya yang sudah lebih gede daripada dulu. Waktu kecil bisa susu tok, tidak bisa waktu sudah 2 tahun, 3 tahun dikasih susu tok, sama sekali tidak lucu. Demikian juga gereja pertama-tama nginjil, apalagi kalau misionaris masuk ke daerah nginjil terus, tapi sudah melihat ada orang-orang bertobat, mulai saudara ada pengajaran, mungkin pertama ringan tapi lama-lama dinaikkan sampai makin lama makin tinggi dan sebagainya. Tapi camkan saudara ya, dasarnya mesti benar dulu. Kita lihat ayat 11 sekali lagi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau dasarnya tidak ada, harus dibangun dasarnya dulu. Kalau dasarnya salah, harus dibetulkan dulu. Kalau dasarnya sudah benar, baru di atasnya dibangun bangunan, dalam arti diberi pengajaran. Ya, sederhana dulu, tapi makin naik dan sebagainya. Surah ayat 11 ini menunjukkan Kristus satu-satunya dasar, dan itu tidak boleh dicampur dengan hal-hal lain. Ayat 11 ini kalau kita mau lihat terjemahan hurufiahnya ya, saya akan bacakan ya. Tidak seorang pun bisa meletakkan dasar di sisi atau di sebelah dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kata Yunani yang dipakai adalah para, karena ada judge dan para judge, tahu istilahnya ya. Ini gereja, dianggap gereja kurang bagus, akhirnya bikin suatu ya gerakan lagi ya, para judge mendampingi gereja di sebelah gereja untuk mendukung, menopang gereja. Maka itu istilah para itu di sisi atau di sebelah. Jadi tidak boleh ada orang meletakkan dasar di sebelah dasar yang sudah ada. Yesus kasih dasar lagi, tidak bisa. So ini bertentangan dengan kesesatan banyak gereja yang menggabungkan Kristus dengan hal-hal lain sebagai dasar. Biasanya perbuatan baik dan atau baptisan. Selamat bukan hanya Kristus toh. Kristus plus perbuatan baik, Kristus plus baptisan. Saudara, pada waktu kita meletakkan dasar yang lain di sisi atau di sebelah Kristus saja, itu sudah sesat. Apalagi kalau Kristusnya sama sekali tidak ada, atau kalau yang dipakai sebagai dasar adalah Kristus yang lain, maka saudara ini tentu saja sesat. Sekarang saudara, ada beberapa macam pengajaran yang dibicarakan oleh Paulus di sini. Pertama, pengajaran yang baik disimbolkan dengan membangun, orang yang tadi bangun di atas dasar ya, bangun dengan emas, perak, batu permata.
Kita lihat dalam ayat 12 itu yang bagian awalnya emas, perak, batu, permata. Ini ajaran yang baik. Dan jemaat perlu diajar dengan baik. Bukan hanya khotbah-khotbah yang topik ya. Saya bukan anti khotbah topik. Topik itu perlu. Bahasa hal-hal tertentu, katakanlah tentang persepuluhan atau tentang apalah ya. Topik perlu. Tapi eksposisi berseri Alkitab itu yang zaman sekarang luar biasa langka. Cari mana-mana saudara, suka dicari saudara. Betul-betul membuat eksposisi luar biasa jarang. Dan karena itu saya justru membahas khotbah-khotbah seperti itu banyak. Karena saya melihat di luar tidak ada. Orang tidak mau, ya sudah. Lalu doktrin-doktrin yang penting. Khotbah doktrin itu makin lama makin jarang. Karena apa saudara? Pertama nyiapkannya sukar. Sukar doktrinnya. Nyiapkannya sukar. Waktu ngajarkan, kalau jemaatnya tidak terbiasa dengar doktrin, mereka gak bisa dengar. Maka pendetanya frustrasi pada waktu menyampaikan. Tak, aku siap persiapan setengah mati tak sampai kok. Tidur kabeh. Wis gak usah. Akhirnya berhenti. Nggak boleh berhenti. Doktrin dasar dulu. Injil itu doktrin. Tapi kalau sudah sedikit-sedikit doktrin. Kalau saya eksposisi kan ada doktrin dikit. Nah tapi lewat itu nah ya biasa-biasa lagi. Doktrin lagi dikit. Kalau langsung doktrin wungkul, itu tidak gampang orang mendengar. Sangat tidak gampang. Tapi pokoknya doktrin diberikan. Dengan cara bagaimanapun doktrin, eksposisi, topik juga boleh. Semua berikan. Apapun yang penting berikan. Nah ini pengajaran yang baik. Tapi ada pengajaran yang asal-asalan. Ini nomor 2. Asal-asalan atau buruk disimbolkan dengan kayu, rumput kering atau jerami. Ini ada 12 bagian akhir. Soalnya ini bukan pengajaran yang salah. Ini pengajaran yang salah atau tidak bermutu. Tapi ingat ya, ini bukan pengajaran sesat. Alasannya apa saudara? Pertama poin A, pengajarnya tetap selamat. Biarpun selamatnya dikatakan selamat seperti dari dalam api. Ya, selamat seperti dari dalam api, bau gosong ya. Masuk surga bau gosong-gosong titik itu ya. Kita lihat ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ini kan pembangun yang buruk ya. Ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Loh, kalau dia selamat, dia tidak mungkin menyesal. Menyesal dia tidak selamat sudah. Ya, jadi dia salah, tidak bermutu, tapi sesat tidak. Poin B, untuk orang lain dalam ayat 10 ini, Paulus menggunakan kata Yunani alos. Kita baca 10 ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Saudara, berbeda dengan kata heteros yang menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Maka kata alos juga berarti yang lain tapi dari jenis yang sama. Kalau saya punya gelas aqua ini ya. Ini satu gelas aqua. Ini satu gelas aqua yang lain dari jenis yang sama. Maka ini saya harus gunakan alus. Tapi kalau saya ganti dengan ini minuman lain dari jenis yang berbeda, maka ini heteros. Jadi Yunani membedakan hal itu. Tidak bisa kelihatan di dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Jadi Paulus menggunakan alos lain tapi jenisnya sama. Jadi dia tidak memaksudkan orang sesat atau Kristen KTP, tapi orang Kristen sejati, karena sejenis dengan Paulusnya sendiri. Ya, jadi ini dua alasan yang menyebabkan saya berkata orang ini ngajar salah, tapi bukan sesat, bukan salah secara fondasi. Ya, dia bukan nabi palsu, dia tetap orang Kristen, dia selamat, tapi selamatnya pas-pasan. Saudara, kalau pendeta khotbah asal-asalan, atau karena malas persiapan, atau karena penyebab lain apapun,
Maka dia termasuk pembangun yang membangun dengan menggunakan kayu, rumput kering atau jerami ini. Selamat nanti. Kalau dia Kristen selamat saudara. Ya. Tapi kasarnya tidak ada pahala. Ngepas masuk surga bau gosong. Seandainya lulus itu 6,0, ya dia persis dapat 6,0. Mau seperti ini? Saudara yang khotbah, saudara yang ngajar sekolah minggu, saudara yang melakukan pelayanan apapun, kau melakukan yang asal-asalan, tidak serius, tidak ada kesungguhan, tidak melakukan yang maksimal untuk Tuhan, ya saudara beriman sudah masuk surga, tapi pas-pasan bau kosong sedikit-sedikit. Kau pengen yang seperti itu? Pikirkan baik-baik dalam setiap pelayanan, pikirkan baik-baik dalam setiap persiapan untuk memberitakan firman dan sebagainya. Karena yang ketiga, pengajaran yang mudah atau sederhana itu disimbolkan dengan susu di dalam ayat 2. Saudara, ini cocok untuk bayi, cocok untuk yang belum dewasa dalam Kristus. Kita lihat dalam ayat 1 dan ayat 2 ya. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara, pertama poin A ya, ayat 1 mengatakan belum dewasa dalam terjemahan kita. Ini terjemahannya kurang tepat ya. NIV lebih tepat menerjemahkan infants, bayi. Kalau belum dewasa bisa anak, enggak, bayi. Poin B, ayat 1 dan ayat 3. Dan aku sesuai pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saya berikan warna-warni ya. Yang ayat 1 manusia duniawinya saya warna biru, ayat 3 2 kali manusia duniawi warna merah. Bedanya tidak terlalu banyak. Yang pertama dalam ayat 1 itu kata Yunani pakailah sarkinoi, of flesh, dari daging. Yang ketiga manusia duniawinya diterjemahkan dari kata Yunani sarkikoi, ruled by the flesh, diperintah oleh daging, dikuasai oleh daging. Itu saja ya. Dalam ayat 1 dan 3 ini Islam manusia dunia menuju pada orang Kristen sungguh-sungguh, tapi bayi. Saudara, dalam pemberian susu ini seharusnya bayi bertumbuh, tapi sayangnya itu tidak terjadi dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus pada saat itu tidak bertumbuh, tetap jadi bayi terus. Kita baca sekali lagi ayat 1 dengan ayat 4. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan itu tadi ya, pada waktu itu. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika keadaan antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup dalam manusiawi dan sebagainya? Saudara, kata-kata yang saya catat huruf besar dan warna biru dan lain itu ya, pada waktu itu dalam ayat 1, sekarang pun dalam ayat 2, itu sebetulnya tidak ada dalam bahasa aslinya. Hanya saja dalam bagian pertama digunakan past tense, bentuk lampau, dan dalam bagian kedua digunakan present tense. Memang membedakan. Maka diterjemahkan ke Indonesia supaya, karena Indonesia tidak ada tensesnya sudah ya, maka dikasih pada waktu itu, sekarang pun dan sebagainya, untuk menunjukkan ini lampau, ini sekarang, dan sebagainya. Sudah dalam Ibrani 5 ayat 14 juga ada sikon yang sama. Penulis surat Ibrani berbicara kepada penerima suratnya, kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ditinjau dari suatu waktu sudah seharusnya jadi pengajar. Udah lama, 10 tahun, 20 tahun, tetap perlu diajar ajaran-ajaran dasar, asas-asas pokok dan sebagainya. Itu adalah aneh ya. Bukan salah pengajarnya, Paulus masa salah, tapi tetap tidak tumbuh. Jadi sangat bisa saudara,
Yang ngajar bagus, bukan salah dia sama sekali. Dalam sudut ajarannya, kehidupannya, enggak salah dia. Coba aja gak tumbuh. Bisa. Memang Tuhan maunya gitu, mau diapakan. Dari teks di atas terlihat Paulus menilai mereka masih tetap bayi, masih tetap manusia duniawi. Dan dia menilai itu dari beberapa hal. Pertama, kehidupan mereka. Poin A, ada iri hati, ada perselisihan. Itu kelihatan dalam ayat 3. So, kalau iri hati itu ya pasti salah, nggak bisa enggak ya. Saya bedakan iri hati dan cemburu. Cemburu itu bisa dibenarkan asal enggak yang kebablasan ya. Kalau orang cinta pasti cemburu. Tapi kalau iri hati nggak bisa dibenarkan. Envy ya, ini beda. Jealousy, envy beda. Iri hati pasti salah. Perselisihan bagaimana? Perselisihan belum tentu salah. Kalau kita berselisih tentang hal-hal yang tidak penting, itu salah. Tapi kalau misalnya naik mimbar ini kita undang orang, tahu-tahu dia ngajar sesat, Yesus bukan Allah dan sebagainya, lalu dibetulkan tidak mau, lalu jadi geger, apakah perselisihan yang seperti itu tidak boleh? Atau katakanlah misalnya bendahara gereja ini korupsi, haruskah kita kau usah geger, sabar saja lah, sabar apa-apa lah. Saudara, ini duitnya Tuhan yang dikorupsi. Kita harus diam atau harus geger? Menurut saya tidak bisa diam. Jadi saudara, perselisihan itu tidak selalu salah. Kadang-kadang harus berselisih. Hati-hati dengan banyak ajaran yang menekankan kasih secara kelewat batas sehingga mengharuskan damai dalam segala sikon. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Yesus sendiri mengobrak-abrik bait Allah. Dia melabrak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan sebagainya. Paulus dan Barnabas geger dengan orang-orang sesat yang mengajarkan keselamatan iman dan perbuatan baik. Terlihat dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2. Ya, ayat 2-nya, tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Dengan keras melawan, membantah. Karena mereka menekankan perlu sunat. Tapi gegeran yang terjadi di Korintus pada saat itu jelas bukan karena doktrin. Doktrin yang kurang dari Apolos telah diluruskan atau ditambahkan oleh Priscilla dan Aquila. Itu adalah Kisah Rasul 18 ayat 26. Dan Priscilla dan Aquila mendapatkan doktrin dari Paulus, karena mereka bersama dengan Paulus cukup lama. Kisah 18 ayat 19. Sehingga Paulus dan Apolos tidak mungkin doktrinnya berbeda. Jadi bukan perbedaan doktrin yang membuat gegeran dan sebagainya. Ini perselisihan untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang konyol, dan ini salah. Ya. Karena poin B, ada grup-grupan atau perpecahan. Nah, ini yang tambah bagus, saudara ya. Ini ada ayat 4. Jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saudara, kalau perpecahan karena grup-grupan ini pasti salah. Dan kalau sudah urusan grup-grupan, ini jadi kayak politik, saudara, gerejanya ya. Coba lihat politik Indonesia sekarang atau politik di Amerika sekarang ya. Yang sana pokoknya selalu salah, yang punyaku selalu benar. Hanya membenarkan secara membuta orang dari grupnya sendiri, dan menyalahkan juga secara membuta orang dari grup yang lain. Sudah, mereka tidak peduli kebenaran babar belas. Saudara, ini tidak mungkin bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Lebih parah lagi, ini adalah grup-grupan yang disebabkan pengidolaan hamba-hamba Tuhan tertentu. Yang satu idolakan Paulus, yang satu idolakan Apolos, dan sebagainya. Dan kalau saudara baca teks sebelumnya dari 1 Korintus pasal 1 ayat 12-13 lebih nemen lagi ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas Petrus ya, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudara, kalau golongan Apolos, Paulus, Petrus ini tidak aneh ya. Tapi yang keempat ini aku dari golongan Kristus, ini apa ya? Kok aneh? Adam Clarke berkata demikian, saudara. Adalah sangat mudah untuk mengerti bahwa dalam suatu gereja yang begitu terpecah
bisa ditemukan suatu golongan yang memisahkan Kristus dari pelayan-pelayannya dan berkata, kami tak punya urusan dengan golonganmu atau dengan roh atau kecenderungan dari golonganmu. Kami adalah murid Kristus dan tidak mau mempunyai urusan dengan pengikut-pengikut Paulus, Apolos atau Kefas yang dibedakan atau dikontraskan dengan Kristus. Albert Barnes, dan aku dari golongan Kristus. Mengapa sekte ini mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus tak diketahui dengan jelas. Itu mungkin muncul dari salah satu dari dua penyebab berikut ini. Satu, atau bahwa mereka telah ada di Yudea dan telah melihat Tuhan Yesus langsung ya, dan lalu menganggap diri mereka sebagai disukai atau dibedakan secara khusus oleh Tuhan ya. Atau dua, lebih mungkin karena mereka menolak untuk menyebut diri mereka sendiri dengan nama dari pemimpin yang lebih rendah. Rasul itu kerucuk, nggak mau mereka ya, dan ingin untuk menganggap Kristus saja sebagai kepala atau pemimpin mereka, dan mungkin membanggakan diri mereka sendiri pada kepercayaan bahwa mereka lebih menyerupai dia daripada sekte-sekte yang lain. Saudara, zaman sekarang banyak alirannya. Nah, kalau saya ngomong aliran, kamu aliran apa? Aliran apa? Saya sering tanya orang, kamu alirannya apa? Lalu ada banyak orang yang mengatakan aliranku aliran Yesus, aliranku aliran Alkitab. Coba tanya aliran orang ya. Nanti kalau ketemu sama orang-orang model seperti ini, saudara, menurut saya orang yang menjawab seperti ini termasuk aliran bodoh. Orang Kristen menurut saya harus punya aliran, karena kalau tidak maka biasanya dia termasuk aliran gaduh-gaduh, campur aduk nanti. Dan pasti akan banyak kontradiksi dalam pengertiannya. Tidak ada yang salah saudara dengan orang Kristen punya aliran. Seperti kita termasuk Reform atau Calvinis, selama, saya katakan selama ini adalah syaratnya ya, punya aliran tidak apa-apa. Selama ini tidak menyebabkan kita tidak mau bersatu dengan orang Kristen lain yang tidak sesat, hanya beda aliran. Saya mau bersatu saudara. Orang yang Arminian asal dia betul-betul percaya Kristus. Memang dia tidak percaya predestinasi dan sebagainya, asal sukanya. Tapi kalau dia betul-betul percaya Kristus, saya tetap anggap dia saudara seiman saya. Mau Natal Lebaran? Mau. Dia kata, asal sukanya. Pokoknya Injil ya. Saya pastikan dia Injili. Saya mau. Dengan orang baptis, mau. Nah, beda-beda. Baptisan dia minta diselam, anak tak boleh baptis, beda. Baptis juga bisa beda. Tapi tetap asal dasarnya sama, tetap dia saudara seiman saya. Dan saya mau bersatu dengan dia. Mau debat? Debat tidak apa-apa, jangan gegeran. Karena saya anggap doktrin dia ada yang salah, saya kepingin meluruskan. Boleh saja, ayo debat. Bukan debat untuk gegeran. Debat karena saya yakin ini benar. Saya mau dia juga benar. Saya coba meluruskan dia. Dia coba meluruskan saya. Sebaliknya, apa-apa. Tapi kalau punya aliran yang sana, aku gak nganggap sesertai, pokoknya aliran lain, wis gak kumpul. Bang Khotbah apa? Tak boleh. Hanya dari reformnya reform, tak reform tak boleh. Nah ini yang cilaka saudara. Dan gereja-gereja seperti ini dari minggu ke minggu mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Tapi mereka sendiri memecah-mecah gereja yang kudus dan am itu. Apa gunanya ngomong pengakuan? Bandingkan dengan keadaan gereja mula-mula saudara. Dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 kita melihat mereka bersatu, mereka sehati, sejiwa dan sebagainya. Miliknya, tidak ada milikku, milik. Wah, bagikan, jual rumah, kasihkan. Memang itu ada ekstrim. Saya tidak bilang ini menuju pada komunisme, lalu mesti kita praktekkan. Tidak harus kita praktekkan seperti ini. Hanya dalam keadaan yang ekstrim, di bawah penganiayaan baru lakukan yang seperti. Kalau enggak, enggak lah. Masa yang kaya suruh jual rumahnya, berikan yang miskin. Semua akhirnya bareng-bareng bambung. Saudara,
perselisihan dan sebagainya, grup-grupan, semua termasuk perbuatan daging. Kita lihat dalam Galatia 5, 19-21a, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan istri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Perbuatan daging ini dikontraskan dengan buah roh dalam ayat selanjutnya, yaitu 22 dan 23 Galatia 5. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kepurahan, dan sebagainya. Kalau banyak buah roh, itu orangnya rohani atau dewasa dalam iman. Kalau banyak perbuatan daging, orang itu bayi. Dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Matius 7 ayat 15-20, sudah bisa baca sendiri. Dari sini jelas saudara ya, bahwa orang-orang yang menilai kerohanian seseorang berdasarkan bahasa roh itu sama sekali salah. Bahasa roh itu yang benar pun itu karunia, gak tergantung kerohanian orangnya belas. Jemaat Korintus ini banyak berbahasa roh. Baca 1 Korintus pasal 14 seluruhnya. Mereka banyak bahasa roh, tapi Paulus sebut mereka bayi, manusia duniawi, karena buah rohnya nyaris gak kelihatan. Yang banyak perbuatan daging. Buah roh itu ukuran kedewasaan iman seseorang, bukan bahasa roh. Saya tidak bisa terima ajaran karismatik yang begitu tekankan bahasa roh. Dan kalau bahasa rohnya ada, itu penuh roh, orangnya dewasa dan ngomong kosong lah. Ini orang Korintus bahasa roh, saudara. Banyak dari mereka. Paulus bilang, bayi kamu. Yang kedua, cara mereka mengidolakan hamba Tuhan. Ayat 4a ya, yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos. Saya berikan tafsiran Calvin tentang kata-kata ini ya. Karena tidak ada yang lebih efektif untuk mempersatukan kita, dan di sana tidak ada yang cenderung untuk lebih mempersatukan pikiran kita dan menjaga atau memelihara mereka dalam keadaan damai daripada persetujuan dalam agama. Maka di sisi lain, jika ketidaksetujuan apapun telah muncul berkenaan dengan persoalan-persoalan dari jenis ini, efeknya pasti adalah bahwa pikiran-pikiran manusia segera dihasut untuk berkelahi, dan tidak ada lingkungan lain di mana ada pertengkaran yang lebih sengit atau ganas. Ini antiknya ya, anehnya agama ya. Sebetulnya mempersatukan. Kalau saudara dan saya sama-sama kafir ya, wah kita musuhan, lalu sama-sama diinjil, sama-sama percaya Kristus, sangat bisa. Karena imannya sama, akhirnya kita berdamai. Agama mestinya seperti itu. Tapi lucunya, pada waktu terjadi perbedaan kepercayaan, doktrinal dan sebagainya, tidak ada pertengkaran yang lebih sengit, lebih ganas dibandingkan kalau terjadi pertengkaran gara-gara agama. Jadi itu yang sebetulnya harus kita hindarkan. Matthew ini berkata, kita harus berhati-hati untuk tidak mendewakan pendeta-pendeta ataupun meletakkan mereka di tempat yang seharusnya untuk Allah. Saudara, sangat banyak ya, pengidolaan hamba Tuhan itu sangat banyak. Bahwa jemaat mengidolakan atau mendewakan hamba Tuhan itu bisa terjadi pertama karena kesalahan hamba Tuhannya, yang memang selalu meninggikan dirinya dan bercerita yang muluk-muluk tentang dirinya. Cerita muluk-muluknya seringkali membual ya, kayak tadi jalan-jalan ke neraka, diajar Yesus 40 hari 40 malam dan sebagainya. Kalau dirinya bagus diceritakan, kalau jelek disembunyikan, lebih buruk lagi kalau dia membagus-baguskan dirinya dengan cara membual. Misalnya saudara ya, tidak sekali dua kali saya dengar pendeta yang bersaksi, dulu sebelum Kristen saya mata keranjang, lihat cewek jelalatan. Setelah bertobat saya hanya cinta istri saya, tidak tertarik perempuan lain sama sekali. Saya ngomong kocok-kocok saya, gedap terus lah, aku ini pendeta ya, ketok cewek ya kepingin kok. Ngomong kosong lah. Kalau saya tapi teman saya ngomong, ya kamu pendeta lain daripada lain. Aku jujur, gak ada pendeta kayak kamu. Nek
Nggak kepengen cewek, Leo, bukan lagi. Lalu pendeta yang ngasih kesaksian pergi surga neraka, wah, warat-warat. Diajari Yesus sendiri dan sebagainya. Saudara, pada waktu mereka membual-bual untuk tinggi-tinggikan diri, lalu akhirnya mereka diidolakan. Salah siapa? Ya salah mereka. Calvin mengatakan demikian. Tujuan dari pendeta-pendeta yang baik adalah ini, supaya mereka semua bisa secara sama melayani Kristus dan mengklaim kuasa, otoritas, dan kemuliaan hanya untuk Dia. Berperang di bawah panjinya, mentaati Dia saja, dan membawa orang-orang lain dalam ketundukan pada pemerintahannya. Jika siapapun dipengaruhi oleh ambisi, orang itu mengumpulkan murid-murid bukan bagi Kristus, tapi bagi dia sendiri. Maka ini adalah sumber dari semua kejahatan. Ini adalah yang paling merusak dari semua wabah. Ini adalah racun yang paling mematikan dari semua gereja-gereja. Pada waktu pendeta-pendeta mencari kepentingan diri mereka sendiri dan bukannya kepentingan Kristus. Singkatnya, kesatuan gereja ada secara lebih khusus dalam satu hal ini, bahwa kita semua tergantung pada Kristus saja, dan bahwa dengan demikian orang-orang menempati tempat yang lebih rendah sehingga tidak mengurangi sedikit pun dari kesuperioran atau keunggulannya. Jadi saudara, dia bicarakan motivasi ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang ambisius. Saya bersyukur saudara kalau urusan ambisi ya, saya nol. Saya tidak pernah punya ambisi jadi orang terkenal, jadi hormati. Saya sama sekali, saya punya kejelekan banyak, tapi bukan dalam hal ini. Kalau ambisi, tidak pernah dari dulu, tidak pernah peduli dengan ambisi. Terkenal, dihormati orang, tapi orang anggap saya top, saya tidak pedulikan. Tapi saudara, yang ambisius sangat banyak. Dan kalau sudah ambisius, dia sudah tidak terlalu gubris kepentingan Kristus, tapi kepentingannya. Dan ini menjadikan masalah yang luar biasa besar. Karena saudara, Calvin mengatakan demikian. Ia secara tak langsung menegur guru-guru yang ambisius itu, yang dengan menyebabkan konflik atau permusuhan terdeteksi olehnya bahwa mereka bukanlah pelayan-pelayan Kristus, tapi budak-budak dari kemuliaan yang sia-sia. Bahwa mereka tidak membaktikan diri mereka sendiri dalam menanam dan menyiram, tapi dalam mencabut dan membakar. Kelihatannya mereka nanam dan nyiram, tapi sebetulnya mereka cuma mencabut dan membakar. Karena apa? Karena mereka bukan pelayan Kristus. Mereka budak dari kemuliaan yang sia-sia yang mereka jadikan tujuan ambisi mereka. Kepingin dimuliakan, pingin terkenal. Saya pikir semua hamba Tuhan harus membaca, merenungkan kata-kata Calvin ini dan memeriksa motivasi mereka dalam pelayanan. Sebanyak apapun karunia mereka, sebagus, sehebat apapun pengertian atau pengajaran atau pelayanan mereka, kalau motivasi mereka salah, pada hakikatnya mereka bukan hamba Tuhan tapi pelayan setan. Calvin bilang mereka bukan menanam atau menyiram, tapi mereka mencabut dan membakar. Hati-hati soal urusan motivasi, saudara. Semua hamba Tuhan pasti punya kekurangan, tapi canda. Tapi kalau motivasinya salah, dia tidak mau memuliakan Kristus. Motivasinya bisa duit, motivasinya bisa kemuliaan diri sendiri, kebesaran namanya, maka ini sudah bukan hamba Tuhan. Saudara, awas dengan hal ini. Sekarang kedua, saudara, bisa pengidolaan terjadi karena kesalahan jemaatnya. Tadi kesalahan hamba Tuhannya. Bisa enggak? Hamba Tuhannya enggak salah, kesalahan jemaatnya. Kadang-kadang hamba Tuhan itu sudah mengajar secara benar dalam persoalan itu. Bandingkan dengan Paulus ya. Paulus dalam ayat 5-7 dia berkata, jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan, pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. So memang ini diajarkan oleh Paulus setelah terjadi pengidolaan di Korintus ya. Tapi melihat ajaran Paulus di semua surat-suratnya yang lain, kita bisa melihat dia memang bukan orang yang meninggikan diri sendiri.
Dia selalu hanya meninggikan Tuhan saja. Jadi kalau dia sudah seperti itu, tetap ada pengidolaan oleh jemaat terhadap dia, maka ya jemaat itu yang salah, jemaat yang bodoh. Saudara, ayat 8 mengatakan ya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Itu terjemahan kita ya. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Salah terjemahan saudara, kata-kata adalah sama. NASB dan King James menerjemahkan secara hurufiah literal ya. R1 adalah satu. Kata Yunannya heneisin, TR1. Mereka adalah satu. Yang menanam, yang menyiram, mereka adalah satu. Atau kan 110. Tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan. Coba, supaya kamu seia sekata. Itu terjemahan kita. Dalam King James, ASK, New King James memberikan terjemahan hurufiah lagi. That you speak the same thing. Supaya kamu mengatakan hal yang sama. Tadi dikatakan mereka satu. Sekarang supaya mereka mengatakan hal yang sama. Dan saya berikan tafsiran Calvin berkenaan dengan hal ini. Tetapi pada waktu ia menasihati mereka untuk mengatakan hal yang sama, ia menyatakan secara tak langsung dengan lebih penuh lagi dari artinya. Betapa lengkap persetujuan itu harus ada, sehingga tak ada perbedaan bisa terlihat bahkan dalam kata-kata. Itu memang suka untuk dicapai, tapi itu tetap perlu di antara orang-orang Kristen. Dari siapa dituntut bukan semata-mata satu iman, tapi juga satu pengakuan. Saudara, rasanya tidak mungkin ada dua orang Kristen yang teologianya persis sama. Mungkin yang paling persis dengan saya itu Isra. Tapi tetap antara Isra dan saya ada perbedaan. Paling persis sudah. Tapi tetap ada perbedaan. Tapi saudara, sedapat mungkin memang itu diseragamkan. Sukar kata dia, bahkan mustahil mungkin ya. Tapi sedapat mungkin diseragamkan. Kalau saya counseling pernikahan ya, orang mau menikah ya. Kalau Kristen dan non-Kristen saya tidak mau saudara ya. Tapi kalau Kristen beda aliran gimana saudara? Dua-dua alirannya tidak bisa dikatakan sesat ya. Katakanlah Calvinis sama Armenian, tapi Armenianya Injili. Wah, Kristen sama Kristen beda aliran. Maka boleh kawin ya. Pokoknya dua-dua dalam Kristus kan boleh kawin ya. Agama sama, percayaan sama, seiman, boleh kawin. Tapi saya akan tetap menganjurkan, kalau misalnya dia ke gereja Armenian, dia ke gereja Calvinis, saya akan bilang nanti dulu. Ini kalau sudah kawin kayak gini jalan dewek-dewek tak lucu. Kamu mesti satukan pandangan. Gimana caranya? Pergi gerejanya ini pagi, sana sore, bareng. Diskusikan. Tanya pendetanya sini, tanya pendeta sana, terus diskusikan sampai kamu sama-sama sepakat. Oke, yang benar yang ini atau yang benar yang itu, bareng ke sana. Kan saudara, kalau beda, ya kalau sudah nanti punya anak baru atau gimana? Dan perbedaan agama tetap bisa membuat gegeran ya. Perbedaan aliran, bukan agama ya. Satu iman tetap bisa geger, sangat bisa. Jadi kalau saya memang sebaiknya disatukan. Ini orang yang kawin. Nah, Bapak Tuhan dalam satu gereja itu juga ya. Kalau bisa disatukan. Ya kalau tidak bisa ngomong. Tapi kalau bisa disatukan. Karena perbedaan itu bagaimanapun bisa jadi sumber gegeran, sumber perpecahan. Tapi saya tidak akan minta siapapun untuk mengorbankan kasarnya hati nuraninya. Kalau misalnya saya dan Roy ada perbedaan, katakanlah dalam persepuluhan, seperti Roy barusan katakan, dia tetap pegang pandangannya dia, saya tetap pegang pandangan saya. Kalau dia yakin dengan pandangan dia berdasarkan Alkitab, dan saya sudah berusaha kasih ajaran saya, argumentasi saya, dan dia tetap yakin pandangan dia,
dan dia yakin bahwa dia benar, saya tidak mau Roy korbankan hati nuraninya lalu oke, saya kalau Pak Budi serap, enggak, kamu bukan golean. Kalau kamu mau pindah ke pandangan saya, harus dengan yakin akan argumentasi saya, bukan karena ngikut gitu saja. Saya tidak butuh bebek. Sekarang saudara, mari kita lihat ayat 5 sekali lagi ya. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, Paulus meletakkan hamba Tuhan itu bisa kalau zaman sekarang ya pendeta atau penginjil ya, pada tempat yang sebenarnya, yaitu pelayan Tuhan. Ini penting dicamkan oleh orang-orang yang senang mengidolakan pendeta-pendeta yang top atau hebat. Sak top-topnya pendeta, sak hebat-hebatnya dia pelayan Tuhan, alat Tuhan, dan tidak ada apapun dalam diri mereka sendiri, dari diri mereka sendiri, yang bisa membuat mereka berhasil. Tidak ada. Tapi sebagai penyeimbang, supaya jangan kebablasan ya. Oh, pelayan jongos, terus ditekankan jongosnya. Tadi saya tekankan pelayan, sekarang saya tekankan pelayan Tuhan. Tuhannya yang saya tekankan sekarang, bukan pelayan orang. Majelis, mau orang kaya, mau orang berpangkat. Bagaimana kalau misalnya Ahok jadi jemaatnya kita gitu ya? Gimana kira-kira? Dia harus benar. Dia hebat sebagai gubernur. Kalau urusan firman lain cerita, saudara. Ya. Ada majelis, ada orang kaya, jadikan pendeta penginjil sebagai pelayan. Itu banyak, sangat banyak. Dan pendetanya mau, ya terjadi, jadi pelayan. Ini kurang ajar, saudara. Dan dua-dua sama-sama merusak. Yang punya pangkat atau kekayaan yang mau menjadikan pelayan si pendeta, dan pendeta yang mau menyetujui, dua-dua merusak gereja. Gerejanya berantakan, saudara. Dosen saya pernah mengajar, dia mengajar pastoral ministry atau apa itu saya lupa. Jangan pernah mau menjadi keset. Dan saudara, dalam gereja ada orang-orang yang senang jadikan pendetanya keset. Dan sering ada pendeta yang mau dijadikan keset. Dia bilang, jangan mau. Kalau kamu mau jadi keset, kamu tidak bisa melayani. Tidak ada orang hormati keset. Kita bukan soal gila hormat, tapi kalau kita tidak dihormati, mereka tidak akan dengarkan pelajaran kita juga. Sama. Ya. Jadi saudara, orang yang mau menjadikan hamba Tuhan pelayannya, dan hamba Tuhan yang mau dijadikan keset atau pelayan dari orang siapapun, ini merusak gereja, sama-sama merusak, dua-dua merusak. Tak pernah boleh dilakukan. Sekarang poin ketiga, cara mereka menerima firman Tuhan ini juga digunakan ya untuk melihat kerohanian mereka. Dan saya paling sering melihat kerohanian orang-orang dari cara mereka mendengar firman. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara, saya berikan warna biru untuk kamu belum dapat menerimanya, yang pertama. Lalu kata-kata kamu belum dapat menerimanya yang kedua, warna merah. Dalam ayat 2a itu versi NIV, you were not ready for it. Dahulu ya, past tense ya, dahulu kamu belum atau tidak siap untuk itu, past tense. Yang ayat 2b NIV, you are still not ready. Kamu sekarang tetap tidak atau belum siap untuk itu. Ini pakai present. Jadi saudara, mereka tidak maju dalam kemampuan menerima firman Tuhan. Dulu bisanya gampang-gampang dok, khotbah yang banyak dongeng, cerita lelucon, kesaksian. Sekarang pancet, diajar suka sedikit, wah gak bisa. Nah saudara, kalau saudara tidak maju dalam kemampuan menerima firman Tuhan, ini celaka. Semua orang mesti maju.
Semua orang dulunya buruk. Saya pernah cerita ya, saya dulu waktu belum sekolah teologi ya, saya sudah punya tafsiran Calvin. Saya baca, Calvin ini ngomong apa sih? Waktu saya sekolah teologi ya, orang tanya, Calvin bagus gak? Pelek, gak seneng aku. Tapi di sekolah itu juga, belum selesai sekolah waktu itu, belajar, saya baca lah, kok bagus kok. Kok dulu saya bilang, kenapa? Saya terlalu goblok dulu untuk mengerti ajaran dia. Saya anggap elek. Oh, bodohnya juga sama ya. Saya dulu, dia itu ngajar opo. Dia tidak mau dengar. Tapi belakangan datang lagi. Dia senang. Saudara, setidaknya kalau saya lihat begitu, baik saya maupun bodohnya ada kemajuan dalam kemampuan mendengar. Lah itu yang bagus sudah ya. Lah orang Korintus ini tidak maju belah dalam kemampuan menerima firman. Mereka banyak bicara bahasa roh. Baca 1 Korintus pasal 14 ayat 18 dan 23. Tapi toh Paulus menilai mereka baik terus karena mereka tidak bisa menerima makanan keras. Mungkin diajar doktrin gak bisa, tidak bisa dengar. Mungkin dia cari yang suka-suka, tidak mau terus. Begitu suka, ngantuk. Mengapa mereka tidak tumbuh-tumbuh? Padahal yang melayani mereka adalah Paulus dan Apolos, dua orang yang sangat hebat. Ini kata-kata ganti-ganti. Mereka tetap adalah semata-mata bayi dalam Kristus. Adalah jelas dari beberapa teks dalam surat ini bahwa orang-orang Korintus sangat bangga atau sombong tentang hikmat dan pengetahuan mereka. Lucu ya, ini bayi, tapi sangat sombong, bangga tentang hikmat dan pengetahuan mereka. Perhatikan, merupakan sesuatu yang sangat umum di mana orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengertian rata-rata atau biasa-biasa saja mempunyai kesombongan yang sangat besar. Biasanya saudara, makin tinggi pengetahuannya makin rendah hati ya, seperti peribahasa apa? Pak Buat Padi atau makin makin merunduk gitu ya. Makin gini tuh makin kosong. Lah, memang banyak saudara ya. Di Facebook pun banyak kita melihat hal seperti itu. Waduh, yang sombong, gak dabus, asal ngomong, kelihatan kosong, gak ada apa-apa. Sombongnya setengah mati. Saudara, kesombongan ini menghalangi pertumbuhan baik dalam pengetahuan maupun dalam hal iman, kekudusan dan sebagainya. Dan itu menyebabkan mereka tetap jadi bayi. Dan karena mereka tidak bertumbuh, ya sudah, mau diapakan? Bisanya susu, ya sudah, daripada tidak dikasih makan. Kasih makanan keras, mati. Kasih apa? Ya sudah, kasih susu saja. Saudara, Calvin mengatakan demikian. Maka atau jadi adalah bagian dari guru atau pengajar yang bijaksana untuk menyesuaikan dia sendiri dengan kapasitas atau kemampuan dari mereka yang telah ia ambil di bawah tanggung jawabnya untuk mengajar. Sehingga dalam menangani mereka yang lemah dan bodoh atau tak punya pengetahuan, ia mulai dengan prinsip-prinsip pertama atau dasar dan tidak naik lebih tinggi daripada mereka mampu untuk ikuti. Markus 4:33. Dan sehingga singkatnya ia meneteskan dalam pengajarannya sedikit demi sedikit supaya jangan itu meluber, ambil ya, jika dicurahkan dengan cara yang lebih berlimpah-limpah. Matius 4:33, dalam banyak perumpamaan semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka, ini Yesus ya, sesuai dengan pengertian mereka. Nah, kata-kata sesuai dengan pengertian mereka, King James, RSV dan NASB sesuai dengan yang mereka mampu dengar. NIV sebanyak yang mereka mampu mengerti. Saudara, itu yang tadi saya katakan ya. Banyak gereja atau persekutuan yang undang saya minta tema yang mulu-mulu. Pada saat saya khotbahkan, saya melihat mereka sebagian besar tidak bisa dengar. Atau bayi atau mungkin lebih mungkin ya, Kristen KTP. Mereka mestinya diinjili, bukan diberikan pelajaran tingkat tinggi. Dan saudara, ini hal yang saya ingin semua saudara ketahui. Kalau saudara jadi majelis atau pimpinan dari persekutuan gitu ya, pengurus gitu ya, dan saudara imannya perannya setinggi, ingat baik-baik ini. Pada waktu saudara minta pelajaran dari luar, katakanlah undang pendeta ya, temanya Providence of God dan sebagainya, itu jadi berkat untuk saudara. Lalu saudara kira itu juga akan jadi berkat untuk jemaat saudara. Padahal jemaat saudara baik. Undang orang, bicara makanan keras, bagi saudara berkat. Bagi bayi, itu membunuh.
Dan itu yang terjadi dalam banyak persekutuan. Pengalaman saya lihat kayak gitu. Waduh, ini diomongin lagi, tak mau lagi. Injil panggil aku, tak pernah diundang Injil. Saya kepengen yang Injil kok. Saya melihat mereka apa butuh Injil. Juga di Facebook dan sebagainya, saudara, banyak ya orang yang kepengen topik ini karena bagi dia itu bermanfaat. Tidak tahu kalau yang bawa-bawa ini belum waktunya dikasih topik itu. Jadi saudara, pendeta harus tahu, majelis harus tahu, pemimpin persekutuan harus tahu kondisi tingkat kerohanian iman dari orang yang mereka pimpin ini. Dan panggil pendeta, ambil topik yang sesuai kebutuhan mereka. Kalau tidak sesuai, ya mereka dapat berkat. Tapi yang di bawah kejat-kejat, saudara. Nah, Paulus sudah mengajar jemaat Korintus dengan benar, dengan menyesuaikan ajarnya dengan tingkat rohani mereka. Bayi kasih susu, sehingga tetap tidak tumbuh. Yang salah mesti mereka. Sangat bisa, saudara. Jemaatnya tidak tumbuh itu bukan pendetanya yang salah. Bisa pendetanya salah, saya tidak bilang tidak bisa, tapi tidak selalu, saudara. Bisa salah jemaat nyambung di mana. Saudara, Matthew Henry mengatakan merupakan suatu celaan kepada orang-orang Korintus bahwa mereka telah begitu lama duduk di bawah pelayanan Paulus dan tidak atau belum membuat kemajuan dalam pengetahuan Kristen. Perhatikan, orang-orang Kristen sepenuhnya salah yang tidak berusaha untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Dan dari gereja ini, saudara, kalau saya ngajar mati-matian, sudah saya sesuaikan dan sebagainya, lalu saudara tidak datang, loh, yang salah saya atau saudara? Datang pun lalu tidur gitu ya. Lah, saya mau apa? Tidak bisa firman nek makanan jasmani bisa dijejelno. Anjing saya nek perlu tak buka mulut, cak masuk no sumpet mulutnya tidak bisa. Ayo telen, gak ditelen. Nek obat gak mau nelen, ya wis berotak masuk, kasih roti obat dibungkus masuk jejak tutup mulutnya. Nah, terpaksa nelen. Nek makan rohani apa? Jasmani bisa begitu, rohani tidak bisa, saudara. Sekarang sudah poin keempat ya, pengajaran yang sukar disimbolkan dengan makanan keras. Nah, saudara, ini cocok untuk orang yang sudah dewasa dalam Kristus. Ayat 1 ayat 2, tidak usah saya baca ulang ya. Susu adalah makanan keras. Yang dewasa cocok makan keras. Nah, saudara, apakah makanan keras lebih baik dari susu? Hati-hati jawab pertanyaan ini ya. Oh iya, bagus makanan keras sih. Mungkin pertanyaan sebaiknya dijawab juga dengan pertanyaan ya. Apakah lebih baik mengajar seseorang 1 tambah 1 sama dengan 2, atau mengajar dia aljabar tinggi? Baik yang mana? Apakah lebih baik menyuruh orang yang mau latihan angkat besi untuk mengangkat beban 5 kilo atau 100 kilo? Banyak 100 kilo sih. Karena badannya ceking angkat 100 kilo, kemberakan mati, saudara. Ajar 1 tambah 1 sama dengan 2 atau aljabar tinggi. Semua jawabannya tergantung orangnya, kan gitu ya. Belum tentu yang ini atau yang itu. Lihat siapa orangnya. Kalau bayi dikasih makan keras dia malah mati. Tapi kalau orang dewasa diberi susu terus dia tidak akan bertumbuh, dia butuh makan keras. Ibrani pasal 5 11-14 itu jelas menunjukkan hal itu. Ayat yang sangat paralel ya, antara Ibrani 5 11-14 dan 1 Korintus pasal 3 sangat paralel. Pokoknya bayi susu terus sampai ditingkatkan dewasa baru makan keras. Jadi saudara, jangan minta saya khotbah yang sukar kalau saudara misalnya adakan persekutuan di rumah saudara, undang tonggo-tonggo, padahal mereka atau gak Kristen atau Kristen KTP atau masih bayi, lalu minta predestinasi yang ajarannya John Owen. Loh, mati saudara, tidak cocok belas.
Makanya kalau saya khotbah di sini dan kalau saya khotbah di luar lain. Saya tahu khotbah yang saya khotbahkan saat ini, khotbah ini sebetulnya untuk apa? Sebetulnya untuk khotbah di gerejanya Isra yang tempoh hari ulang tahun. Terus saya pas mau berangkat saya sakit, batal. Tapi di sana ya tidak terlalu biasa diajar, terlalu sukar, biarpun lebih bagus daripada gereja lain ya. Tapi tidak sesukar di sini. Dan ulang tahun mereka membatasi cuma 45 menit. Ini saya sudah 1,5 jam. Jadi cut jauh lebih pendek, cuma 4 dan 5 halaman. Barang tak revisi untuk ulang tahunnya kita, ini jadi 14 halaman. Sekarang baru sampai halaman 11. Kan saya bedakan. Khotbah di sini kalau saya bawa keluar, tak buangi kutipan-kutipan, kurangi yang sukar-sukar kangelan, buangi. Karena nggak bisa, harus disesuaikan. Tapi khotbah di luar, tak masukkan sini, nggak bisa tak tambahi. Lihatlah kitab tafsiran, tambahi untuk menjadikan lebih panjang, lebih sukar, lebih mendalam, lebih mendetail. Bukan sengaja mempersukar, bukan itu maksud saya, tapi memberikan lebih banyak pengertian. Mau nak mau lebih sukar. Calvin mengatakan demikian. Jika si pendengar tidak menyebabkan penundaan oleh kelambanannya, merupakan bagian dari seorang guru atau pengajar yang baik untuk selalu naik lebih tinggi sampai kesempurnaan telah dicapai. Jadi waktu saya pertama-tama khotbah ya, waktu pertama-tama pulang dari Amerika, lalu sama Leo Sutanto dirikan MRI itu ya. Saya ngajar gampang-gampang, saya nginjil. Baru khotbah 2 kali loh saudara. PA 1 kali, khotbah minggu 1 kali. Saya langsung dipanggil. Budi, naik ngajar gak boleh gitu. Tak pikir harusnya sukar seperti Stephen Tong. Itu omongannya Leo Sutanto, ketua sinode. Dia tidak sekolah teologi, dia bukan pendeta, tapi dia ketua sinode. Waktu itu belum ada GRI ya, MR itu masih ya. Tapi dia pimpinan wilayah timur, nggak boleh gitu, harus ada sukar. Haji namanya sekarang mula. Nanti lihatin dewek aku ngajar bagaimana. Oh, saya tidak tahu Medan, yang datang siapa saya tidak tahu, kok suruh ngajar sukar ya apa maunya. Ya tak ajar gampang dulu Injil. Tapi Injil tak naik no. Barang sudah setahun lebih. Beliau itu sendiri pendidikannya tidak tinggi saudara. Kelihatannya juga IQ-nya tidak tinggi. Dia gampang bingung. Waduh, gerejanya jadi sekolah teologi sampai Budi. Dulu saya minta angel sopo. Tak angel no. Jadi sekolah teologi ya. Itu masih nggak ada apa-apanya dibanding ajaran sekarang, saudara. Dia siapa gak karu-karuan. Ya, saudara, kalau pengajar takut atau memang nggak punya kemampuan memberikan makanan keras, itu bisa malas persiapan atau memang nggak punya kemampuan baca tidak bisa, teologi tidak bisa, jadi baca buku tidak bisa. Padahal memang sudah waktunya, maka jemaatnya tidak tunggu saudara. Kadang-kadang mungkin saya agak terlalu berani ngajar keras, jadi makanannya terlalu keras. Kalau GSM itu ngaku saja saya terus terang, terlalu keras terus terang saja. Ya, jadi sampai saya kalau ngajar wis sak jam aja, wangel wis jam setengah tambah mumet, wis sak jam aja dimandepno. Dan saya berikan penjelasan lebih banyak. Berusaha sedapat mungkin menurunkan, tapi tetap harus saya tetap kangelan untuk bahkan gereja ini. Tapi dalam khotbah saya berusaha enggak setingkat saja, secukupnya. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga dan poin yang terakhir. Kita akan bahas tentang penginjilan, tentang pengajaran ya. Saudara, sekarang penginjilan dan pengajaran itu hanya bisa berhasil jika Tuhan menumbuhkan. Memang kita sebagai orang-orang Kristen, hamba Tuhan dan sebagainya harus melakukan tugas-tugas kita dengan semaksimal mungkin. Soal makan makanan apapun lakukan semaksimal mungkin.
Jangan pikir ya, cuma jadi chairman ini boleh dilakukan seenaknya sendiri. Ngajar sekolah minggu boleh seenak. Tidak bisa. Pelayanan apapun, lakukan semaksimal mungkin. Tapi saudara lakukan maksimal. Pada akhirnya, yang menentukan pelayanan itu berhasil atau tidak, tetap adalah Tuhan. Ayat 6 dan 7. Aku menanam apa semuanya, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7-nya, kata yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tapi saudara, hati-hati dengan ayat ini ya. Jangan lalu berkata, oh, karena semua toh tergantung Tuhan, maka ya, loh aku gunanya apa ngotot tadi kata disuruh ngotot. Santai-santai saja, Tuhan memang memberkati ya, berhasil lah. Dia berkati, tidak ada gunanya lah. Tidak boleh saudara. Kita tetap harus melakukan pelayanan kita sebaik mungkin, tapi tetap berhasil atau tidak, bertumbuh atau tidak, tergantung Tuhan. Coba bandingkan saya dengan Isra, saudara. Jadi dia belajar pakai bahan saya, pengertian lebih banyak saya. Gereja dia 1 tahun lebih muda dari gereja kita. Gereja dia sudah 400-500. Gereja saya 40 tidak ada. Kenapa Tuhan berbuat demikian? Salah saya? Bisa. Belum tentu tapi bisa karena Tuhan mau seperti itu. Sekarang saudara, Calvin mengatakan demikian. Tak diragukan bahwa adalah suatu hal yang mudah bagi Allah untuk memberkati bumi tanpa kerajinan dari manusia. Secara sama, hal itu secara sempurna ada dalam kuasa Allah. Tanpa bantuan manusia, jika itu memperkenankan dia untuk menghasilkan iman dalam orang-orang pada waktu mereka tidur. Tapi ia telah menetapkan secara berbeda, sehingga iman dihasilkan oleh pendengaran. Roma 10:17. Maka orang itu yang dengan mengabaikan cara ini, mengharapkan untuk mencapai atau mendapatkan iman, bertindak sama seperti petani yang menyingkirkan bajak, tidak peduli pada penaburan, dan menghentikan semua jeripaya pertanian, tapi membuka mulutnya dan mengharapkan makanan menetes ke dalamnya dari surga. Pendeta penginjil yang tidak mau kerja keras, harapkan berhasil, sama si petani tidak mau kerja, tidak mau bajak, tapi mengharapkan panen gitu ya. Ini tidak bisa saudara ya. Sudah ada orang-orang yang khotbah dan pengajaran bagus, hasilnya sedikit. Ada yang khotbah dan pengajarannya biasa-biasa saja, hasilnya banyak. Saya kira itu memang disengaja oleh Tuhan untuk menunjukkan. Tidak tergantung kamu, ngerti? Jangan sombong. Tergantung aku. Aku berkati jadi banyak. Aku tidak berkati, tidak ada. Adam Clarke berkata, Allah tidak memberikan pahala kepada pelayan-pelayannya sesuai dengan kesuksesan jeripaya mereka. Karena hal itu tergantung pada dia sendiri. Tapi ia memberi mereka pahala sesuai dengan kuantitas atau jumlah energi dari jeripaya yang setia yang mereka berikan pada pekerjaannya. Dalam arti ini tak seorang pun bisa berkata, aku telah berjeripaya dengan sia-sia dan menghabiskan kekuatanku dengan tak berguna. Saudara, kata Adam Clarke bagus ya. Jadi tadi ada yang jeripaya mati-matian, kekuatannya bagus, hasilnya tidak ada. Ada yang biasa-biasa saja, hasilnya banyak. Tapi Adam Clarke bilang, nanti pahalanya tidak tergantung hasilnya, karena hasilnya dari Tuhan. Tergantung apa? Banyak apa jeripaya yang engkau berikan. Kamu tadi bangun pakai emas perak permata atau pakai rumput kayu jerami? Itu yang menentukan pahalanya. So, dalam perumpamaan tentang orang-orang yang diberi talenta itu ya, Matius 25, 23, bandingkan dua hamba saja. Yang satu talenta jangan dikubris ya. Hamba yang 5 talenta, untungnya 5 talenta. Hamba yang 2 talenta, untungnya 2 talenta. Pujian dari tuannya atau kata-kata dari tuannya identik persis. Nggak yang 5, oh ini cuma 5, puji lebih tinggi. Enggak. 5 kalau kamu bondo tak kasih 5 kok. Saya nonton sebuah film dokumenter, saudara.
Ini orang Inggris pergi ke Afghanistan pegunungan ya. Dan dia heran, ini kambing-kambing di Afghanistan gunung tinggi loh, salju, rumput dibawa sama gembalanya pergi ke katanya padang rumput. Tahu yang namanya padang rumput di Afghanistan? Tanah nyaris gersang. Sini ada rumput sakepel, sini ada rumput sakepel. Rumputnya ndak hijau, kuning, hampir gosong. Kambingnya dibawa makan rumput model seperti itu. Kambing-kambingnya gemuk, sehat-sehat, tidak ada penyakit kuku dan sebagainya. Lebih bagus dari kambing-kambing dan domba-domba di Inggris yang makan rumput yang hijau dan segar. Ajaib lah. Kok bisa gitu ya? Itu fakta, itu film dokumenter. Dalam Daniel pasal 1 itu didemonstrasikan ya. Saya tidak usah bacakan ayat 5 sampai dengan ayat 16. Daniel dan kawan-kawannya ini di istana raja, tempat orang kafir, dikasih makanan raja. Nah mungkin makanan raja ini mereka tidak mau karena makanannya najis. Ingat ini zaman PL, Imam 11 pasti berlaku. Kalau zaman sekarang tidak berlaku. Ini ada makanan yang gak boleh untuk orang Yahudi makan atau Israel makan, tapi dikasih mereka, wah, tak mau. Tapi yang atas ini ngomong, kamu tidak mau makanan ini, kamu mau apa? Mau kasih sayur ya? Nanti kamu kurus, aku diamuin aja. Coba, ya, tes. Katanya Daniel dan kawan-kawan, tes 10 hari. Hanya kasih sayur dan air. Yang lain kasih makan raja. Wah, perkisiran hebat, enak semua. Setelah 10 hari, yang di sini jadi lebih gemuk. Gemuk dalam arti, gemuk itu biasanya kan tidak sehat ya. Tapi ini maksudnya gemuk yang sehat ya. Ini kalah sehat dibandingkan mereka yang cuma makan sayur dan air. Mestinya makan makanan sehat ya lebih sehat mestinya. Tapi lagi-lagi Tuhan mendemonstrasikan itu dari aku. Kamu mau makan sehat bagaimana? Kalau aku tidak kasih kamu sehat, tidak sehat. Tak punya makanan, bagaimana makan tidak sehat? Kalau aku mau sehat, sehat. Tidak berarti kita boleh ngawur. Tetap harus berusaha mati-matian dalam hal makanan sebagainya. Dalam makanan rohani sama saudara. Saudara bandingkan Yesaya dan Yunus ya. Yunus itu nabi paling bandel saat PL ya. Pada waktu dia terpaksa mau khotbah di Nineve, saya gak bayangkan dia semangat kuat. Mungkin gak niat. Hei, kamu bina Allah. Mungkin kayak gitu. Gak niat. Karena terpaksa ditelanikan 3 hari. Ya wis, terpaksa. Khotbahnya asal-asalan mungkin atau bentak-bentak atau gimana. Tapi kota Nineve bertobat kabeh. Yesaya orang saleh, matinya Yesaya itu salah satu kematian yang paling mengerikan. Masukkan batang kayu diapit 2, digergaji jadi 3. Nabi yang saleh, tapi pelayanan dia, waktu dia dipanggil Tuhan dia bilang, tidak ada yang bertobat. Mereka mendengar dan mendengar, tidak akan ngerti. Melihat dan melihat tapi tidak akan nanggap dan sebagainya. Tidak akan bertobat, tidak ada memang. Apakah Yunus lebih salah, lebih beriman rajin? Tidak. Tuhan maunya kayak gitu. Petrus dibandingkan dengan Yesus. Yesus panjang 3,5 tahun berapa ya? Berarti ada orang bilang ribuan waktu memberi makan 5.000 orang. Apakah itu murid sungguh? Apa orang percaya sungguh? Waktu dia mulai ngajar keras dalam Yohanes 6, yang 5.000 lebih itu jadi sisa 12 orang, masih 1 orang Kristen KTP. Petrus khotbah, hari Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat dan itu sungguh-sungguh. Sepanjang pelayanan Yesus tidak ada 3.000, 30 paling-paling. Lalu Petrusnya lebih hebat dari Yesus, lebih saleh, lebih pintar khotbah. Tidak. Maunya Tuhan seperti itu. Jadi saudara, kita harus bagaimana? Selain kita bekerja mati-matian dan bekerja semaksimal mungkin, gereja kita sudah 10 tahun, jemaatnya cuma sedikit, tetap
harus maksimal usaha, harus mati-matian berdoa, ya. Tapi tetap laki-laki doa hanya dikabulkan kalau itu sesuai kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Jadi tidak perlu doa, perlu. Harus doa mati-matian, bekerja mati-matian, nginjil mati-matian. Bagi saya, nginjil dan mengajar mati-matian. Bagi Roy juga, berdoa mati-matian juga bagi kita semua. Tapi tetap laki-laki saudara, kesuksesan gereja ini selanjutnya tergantung kepada Tuhan dan datang dari Tuhan. Jadi kalau gereja ini tetap saja, jangan putus asa. Sebaliknya kalau gereja ini maju, jangan jadi sombong. Karena semua keberhasilan datang dari Tuhan. Biarlah segala kemuliaan diberikan kepada Dia saja, bukan kepada saya, Roy, jemaat yang rajin manapun, majelis siapapun, tidak, hanya kepada Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati yang sepanjang acara firman. Kami sudah boleh mendengar dan belajar tentang penginjilan, tentang pengajaran, tentang orang yang melayani asal-asalan atau orang yang melayani mati-matian, tentang keberhasilan yang hanya datang dari Tuhan saja. Tuhan, kami titipkan gereja ini selanjutnya dalam tangan Tuhan. Dari apa yang kami lihat, dibatasi 4 tembok ini memang hanya sedikit. Tapi Engkau juga memakai melalui media massa, dan kami tidak akan pernah bisa tahu sebanyak apapun hasil yang kami dapatkan. Biarlah apakah berhasil atau tidak berhasil, kami tetap menggunakan cara yang benar dan melayani Engkau mati-matian. Kalau masih ada yang santai-santaian, tolong ubahkan dan pertobatkan. Yang sudah mati-matian, tolong supaya jangan mata kami melihat yang hanya sedikit dan kelihatan gagal ini, lalu berhenti atau mengurangi kegiatan yang mati-matian itu. Biarlah kami tidak melihat hasil. Kami melakukan mati-matian karena Engkau menghendaki demikian, berdoa mati-matian karena Engkau menghendaki demikian. Kami tetap berdoa kalau boleh Engkau berkati supaya lebih banyak. Tapi kalau Engkau menghendaki tetap seperti ini, jadilah kehendak-Mu. Sekali lagi kami titipkan gereja dalam tangan Tuhan. Pimpin, arahkan, berkati itu kemuliaan-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.